Saat ini saya sedang berjalan-jalan melintasi jembatan Kertosari, Sabron, di mana kita bisa lihat ini jembatannya sudah sangat miring dan banyak kendaraan juga berlalu lalang di sini dengan muatan yang cukup tinggi, sehingga kami bisa melihat situasi kondisi yang sedikit berisiko bahwa kebutuhan masyarakat melintas dari Depapre hingga Sentani memang sudah sangat tidak layak. Kami baru saja berbincang-bincang dengan pemerintah daerah untuk melihat sebenarnya apa kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam menyelesaikan jembatan ini dan ruas jalan ini. Kita bisa lihat ini sungainya yang begitu besar dan posisi sungai juga mengalami abrasi karena deras debit air, dan pemerintah tentu harus mendesain perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kondisi atau konstruksi bangunannya, harus sesuai dengan kondisi fisik dari lapangan. Nah, kita bisa lihat juga beberapa melebarnya ya sungai ini membuat jembatan pada posisi pinggir sungai ini semakin melebar, dan tentu kita harus mengawalnya secara bersama-sama untuk bisa menyelesaikan ruas jalan dan jembatan. Untuk mulai memastikan keseriusan pemerintah, baik pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat. Kondisi jalan ini sangat berisiko karena bisa dilihat posisi kemiringannya sudah tidak layak, dan ini memang harus ada sertifikasi ya, harus ada visitasi dari Kementerian PUPR atau dari Balai Jalan atau Balai Jembatan dan Sungai untuk bisa segera memberikan prioritas, karena ini menjadi pusat sentral aktivitas ekonomi masyarakat di Kabupaten Jayapura, terutama yang berada di wilayah Depapre. Sebelumnya kami ingin dengar pendapat dari masyarakat. Kira-kira Bapak Noran berpikir untuk kita punya jalan ini, apa yang harus kita lakukan? Baik, terima kasih. Yang pertama, jalan ini sudah hampir 15 tahun lah rusak. Banyak sekali orang tua yang lewat di atas ini yang sakit. Terus ada juga orang anak-anak perempuan yang melahirkan di tengah jalan. Terus ekonomi mereka ini terganggu. Anak-anak sekolah juga banyak yang jatuh di jalan. Karena jalan ini sudah 15 tahun. Karena itu kita masyarakat Depapre, Moi, kita pada prinsipnya mendukung semua program pemerintah. Karena itu kita minta dengan secepatnya jalan ini bisa diperbaiki dengan cepat. Karena itu kami sangat mengharapkan semua generasi muda. Berapa tahun 2021 itu kita sempat bersama-sama dengan semua Dewan Adat Moi Tepra, kita pernah demo di sini. Kita tuntut supaya jalan ini bisa diselesaikan. Apakah hasil demo dan aspirasi masyarakat sudah disampaikan ke pemerintah ya? Aspirasi sudah disampaikan ke pemerintah, baik pemerintah kabupaten, provinsi, dan DPRP Provinsi Papua. Dan itu sudah mereka turun. Hasilnya apakah sampai sudah ada? sekarang ini hasilnya tidak jelas untuk masyarakat. Karena itu kami berharap lewat tim yang lagi bekerja, mudah-mudahan ini bisa dijawab oleh Bapak Presiden. Pak Daud, sebagai warga di sini, apa harapannya untuk pemerintah bisa selesaikan ruas jalan ini? Ya, mungkin dari saya secara pribadi saya sangat kecewa sama pemerintah, karena kami lihat posisi kami sebagai akses pertama dan material keluar dari kampung, dari wilayah kami untuk bangun jalan di kota, untuk apa semua material dari kami, sedangkan wilayah kami tidak diperbaiki. Itu sangat saya kecewa. Yang artinya daerah ini daerah yang sangat potensial untuk material di seluruh kota Kabupaten Jayapura, bahkan di Papua. Tapi justru daerah ini material itu tidak digunakan untuk membangun ya. Apa harapan yang Bapak ingin sampaikan
Ya, saya berharap supaya apa namanya, supaya pemerintah bisa buka mata, kasihan kita. Kita ini juga artinya anak dari pemerintahan ini. Tidaknya kami juga bisa dapat jalan yang layak. Seperti bagaimana saudara kami di tempat lain, mereka dapat yang layak jalan. Oke, demikian laporan informasi dari masyarakat yang kita ketemu, tokoh adat, tokoh pemuda, mereka menyampaikan bahwa memang kondisi jalan ini sangat emergensi, membutuhkan perhatian pemerintah secara cepat karena jalan ini juga banyak korban ya. Ya. Banyak korban akibat kontur jalan atau kontur jembatan yang sudah tidak lagi layak untuk digunakan. Saat ini saya sedang berada di Kampung Maribu. Ini kami baru saja melintas di kawasan ini, adalah satu jembatan yang dibangun oleh pemerintah, namun tidak selesai, bentuknya masih seperti ini, dan mungkin bisa melihat jembatan yang saat ini digunakan oleh masyarakat dan pihak-pihak yang melakukan trekking dari pelabuhan Depapre, tol laut ke Jayapura, ini masih menggunakan pelabuhan jembatan yang seperti ini, dan posisi jembatan ini memang belum betul-betul baik, bahkan terkadang rusak, sehingga sopir-sopir sedikit kewalahan untuk melakukan trekking. Karena jalan saja sebenarnya yang membuat semua itu, dari harga bahan, harga transportasi. Kalau Pak Bob lihat ini kan ada beberapa ruas yang sudah cukup bagus. Tapi juga sebenarnya yang masih rusak itu ternyata lebih banyak ya. Lebih banyak. Lebih banyak. Kalau tidak salah baru 1 kilo lebih yang dikerja, 1,5 kilo. Sedangkan ini ada 15 meter dari Depapre, 15 kilo dari 15 kilo, oke. Sentani sampai Depapre. Harapan Pak Bob sendiri untuk jalan dalam menunjang pembangunan masyarakat di berbagai sektor ini seperti apa? Harapan kami harap, sangat berharap sekali di tahun 2022 ini, marilah pemerintah kita bangun sama-sama, supaya dengan itu jalan ini bisa menjadi fasilitas yang menunjang ekonomi, pendidikan. Paling penting pendidikan, karena tanpa pendidikan kita tidak bisa maju begitu. Betul. Jadi saya memang dari pemuda kami sangat dorong sekali untuk jalan. Dengan itu bisa menunjang semua. Kalau sudah pendidikan maju, pasti ekonomi dan semuanya maju. Apa harapan Pak Bob untuk pemerintah pusat? Saya harap, sangat berharap, bukan saya saja tapi pemuda, baik kaum yang pemuda sekali atau milenial, kami berharap untuk jalan ini dikerjakan tahun ini supaya memudahkan kami. Ya, kita harapkan tahun ini ya. Kami harap, sangat berharap. Upaya percepatan lah ya. Upaya percepatan untuk menyelesaikan ini. Kalau pemuda-pemudi di sini sendiri mendukung ya? 100% mendukung, dan itu harapan mereka semua. Ya, artinya supaya tidak boleh ada hambatan-hambatan. Kita harap begitu. Dan kami akan kawal itu untuk kegiatannya. Kami siap kawal. Oh ya, bagus sekali kalau pemuda mengawal ini, kan artinya pemerintah juga dibantu ya untuk kita mempercepat. Betul. Ya, sehingga sudah dibuat ini juga ya, drainase. Kemudian sebelah juga sudah ada drainase. Tapi ternyata jalan ini tidak di... Iwan juga ikut. Baik. Saya hari Selasa ada bikin investigasi untuk pelabuhan dengan jalan ini. Karena sudah 15 tahun sejak Pak Bang Abbas itu sampai Pak Matius selama pertemuan yang Pemda, Bupati, Sekda, semua segala macam sudah. Kami tinggal dulu, saya mungkin kasih laporan sebelum kita bicara di Selasa. Untuk kita review khusus jalan ini. Kita lagi cari tahu kendalanya di mana, siapa yang bermain. Dan itu tadi pagi sepanjang jalan dari sana saya dan Bapak penuh bahas jalan. Penuh bahas jalan ini karena goyang terus tuh. Jadi kabupaten tidak salah. Ya, kita sudah cek salahnya. Wamruren. Jalan-jalan keliling ruas jalan Sentani Depapre, dan kami berakhir di sini. Ini kampung ini nama apa ya? Kampung Maribu. Kampung Maribu. Ini ada satu jalan yang
sebenarnya dalam perencanaan bagus sekali, tapi kemudian terbengkalai, tidak diurus dan kembali rusak dan menjadi hutan lagi, dan ini menjadi perhatian kita bersama, terutama pemerintah Kabupaten Jayapura dalam mengawal perencanaan, tetapi juga provinsi, karena ini status jalan provinsi ya. Status jalan provinsi. Bob, ya. Jadi teman-teman di DPR Provinsi, Komisi 4 atau komisi terkait, atau mungkin PUPR Provinsi dan juga Bapeda Provinsi, kami harap bisa menjadi perhatian untuk melihat pentingnya pembangunan ruas jalan Sentani Depapre, karena ini selain membangkitkan ekonomi masyarakat, tapi ini juga daerah konservasi, daerah wisata alam yang memang kalau dikelola dengan baik ini akan sangat memberikan PAD, manfaat bagi pemerintah, tetapi juga ekonomi masyarakat di sepanjang ruas jalan ini terbangun. Demikian hasil kunjungan saya bersama tim pemerintah daerah Kabupaten Jayapura untuk meninjau langsung kondisi lapangan. Kita harapkan dengan review awal tahun Kabupaten Jayapura untuk meninjau kembali pengembangan pelabuhan dan ruas jalan Sentani Depapre ini menjadi prioritas di tahun 2022, sehingga percepatan pembangunan Papua khususnya di Kabupaten Jayapura dapat terkejar dengan baik sesuai dengan target-target pemerintah pusat, pemerintah provinsi, terlebih khusus pemerintah Kabupaten Jayapura. Demikian laporan dan informasi dari saya bersama rekan saya Bob. Terima kasih.